Shalom, selamat pagi teman-teman yang saya muliakan dan yang Tuhan Yesus muliakan. Sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu mari kita dengar firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Begini firman Tuhan, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Demikian firman Tuhan. Saya akan membagi pembacaan tadi atas 3 bagian. Yang pertama, apakah benar mendengar atau mentaati firman Tuhan itu lebih baik daripada korban bakaran? Yang kedua, apa akibat daripada ketidaktaatan tentang suara Tuhan? Yang ketiga adalah apa manfaat daripada taat itu sendiri. Nah, dari pembacaan tadi, dari pembacaan ini merupakan sebuah kisah di mana Saul ditegur oleh Samuel ketika Tuhan menyampaikan firman kepada dia melalui mulut Samuel untuk dia pergi memerangi bangsa Amalek dan tidak boleh membiarkan satu makhluk pun yang hidup. Semua yang bernyawa harus ditumpas dengan mata pedang. Tetapi kenyataannya Saul melakukan firman Tuhan ini dengan setengah hati. Dia menumpas semua penduduk, tapi dibiarkan rajanya hidup. Dia mengambil sebagian daripada hewan-hewan yang dianggap gemuk, kemudian diselamatkan hewan-hewan yang baik itu dengan alasan bahwa dia akan mempersembahkannya kepada Tuhan. Nah, dari ketidaktaatan inilah maka firman Tuhan itu datang dengan berkata bahwa sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Jadi di sini kita melihat bahwa Saul tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada dia. Nah, bagian yang pertama yang ingin saya bahas yaitu apakah benar mendengarkan atau taat itu lebih baik daripada korban sembelihan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita harus kembali kepada sistem peribadatan orang Israel kuno. Jika seorang ingin datang beribadah kepada Tuhan atau datang ke kemah, maka dia harus membawa korban, yaitu berupa hewan, entah itu kambing, entah itu lembu, entah itu domba. Dan hewan-hewan ini kemudian dibawa ke kemah dan di sana ada imam-imam yang siap melayani. Setelah mereka membawa hewan itu ke sana, kemudian imam meletakkan tangan di atas hewan itu dan kemudian hewan itu disembelih dan darahnya dipercik. Nah, ketika hewan itu sudah tersembelih, maka dengan demikian kesalahan atau ketidaktaatan atau dosa orang itu dinyatakan sudah dibersihkan oleh Tuhan. Jadi dengan kata lain bahwa setiap kesalahan, setiap dosa, setiap ketidaktaatan akan mengakibatkan korban, hewan yang harus dikorbankan. Dan seandainya hewan itu adalah manusia, mungkin dia akan berkata begini, kamu enak ya, kamu buat kesalahan, kamu tidak taat, tapi saya menjadi korban. Nah, dengan kata lain, setiap ketidaktaatan, setiap pemberontakan, setiap ketidakdengaran akan firman Tuhan akan mengakibatkan ada korban di pihak lain. Selalu ada korban di pihak lain kalau orang itu tidak taat kepada firman Tuhan. Dan pihak lain itu adalah hewan tadi, kambing, domba, atau lembu. Dan di kemudian hari, pihak lain yang menjadi korban itu adalah Tuhan Yesus. Akibat dosa manusia, maka Yesuslah menjadi korban sebagai anak domba Allah yang tersembelih. Artinya di setiap ketidaktaatan, di setiap dosa, di setiap pemberontakan terhadap firman, tidak mau taat tentang apa yang didengar, tidak mau taat kepada firman, maka selalu ada korban di pihak lain. Dengan demikian, maka
kita lihat di situ ada korban-korban yang harus menghapus segala dosa dan salah. Seandainya orang itu tidak berbuat dosa, orang itu taat saja kepada firman Tuhan, apa yang didengar, maka ketika dia datang kepada Tuhan, dia tidak perlu membawa korban. Tidak perlu ada korban di pihak lain. Dia hanya datang dan menyembah kepada Tuhan. Jadi jelas terjawab pertanyaannya, bahwa apakah mendengar atau taat lebih baik daripada korban bakaran? Maka jawabnya jelas, taat lebih baik dari korban bakaran. Sebab jika kita taat, tidak perlu ada pihak lain yang menjadi korban. Yang pertama. Yang kedua, selain daripada ada pihak lain yang menjadi korban, orang tersebut, orang yang melanggar firman Tuhan atau tidak taat juga merasakan dampak atau akibat daripada ketidaktaatan. Misalnya, ketika sistem peribadatan Israel itu kita anut atau kita adopsi pada zaman sekarang, maka kalau kita beribadah zaman sekarang, setiap minggu kita harus pergi ibadah ke gereja atau ke gedung gereja, maka paling tidak kita harus membawa lembu 1 ekor atau domba atau kambing. Dan kambing atau hewan yang kita bawa tidak boleh sembarangan, harus yang gemuk, harus yang sehat, tidak boleh yang cacat. Dan kalau kita menerapkan itu pada zaman sekarang, maka tiap minggu kita harus menyediakan 1 ekor kambing atau domba yang gemuk. Taruhlah yang gemuk, yang jumbo ini pada zaman sekarang harganya taruhlah 800 atau 900 ribu. Atau kalau kita bulatkan menjadi 1 juta. Berarti setiap 1 minggu ketika kita ingin menghadap Tuhan beribadah, kita harus mempersiapkan uang 1 juta. 1 bulan berarti 4 juta. Berarti dengan demikian itu akan membebani kehidupan kita. Nah, apabila seseorang memiliki UMR yang kurang daripada itu, tentu dia akan terbeban, kecukupan ekonominya tidak akan bisa mencukupi kehidupan sehari-hari. Dan ini dampak akibat daripada pelanggaran yang dilakukan, bukan saja menimbulkan korban di pihak lain, tetapi juga dia mengalami kerugian, merasakan dampak penderitaan itu sendiri. Jadi dengan demikian terbukti pula bahwa ketaatan lebih baik daripada mempersembahkan korban. Seandainya orang ini taat, dia tidak perlu mengeluarkan uang 1 juta untuk harus dibawa untuk menyucikan dirinya di hadapan Tuhan. Jadi jelas yang pertama bahwa taat atau mendengarkan suara Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan korban. Itu bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, akibat daripada ketidaktaatan atau tidak melakukan firman Tuhan yang dia terima. Yang pertama, kalau kita belajar ya, dari kasus ini, 1 Samuel pasal yang ke-15 ini, di situ ketika Saul tidak mentaati firman Tuhan, dia tidak melaksanakan firman Tuhan secara utuh, dia hanya melakukan sebagian daripada firman itu, maka Tuhan berfirman kepada Samuel bahwa aku telah menyesal menjadikan dia sebagai raja. Dan Tuhan menolak dia saat itu menjadi raja. Dan kemudian Tuhan perintahkan kepada Samuel untuk mengurapi seorang untuk menggantikan Saul, yaitu Daud menjadi raja. Sejak Daud diurapi menjadi raja, maka urapan Allah itu, kehadiran Allah sebagai raja dalam diri Saul mulai berpindah. Dia mulai sedikit demi sedikit Tuhan menarik diri urapannya dari pribadi Saul dan pindah kepada Daud. Sejak Tuhan menarik hadiratnya, menarik urapannya, menarik kuasanya dari Daud, maka secara perlahan juga roh-roh jahat mulai masuk ke dalam diri Saul. Pikiran-pikiran jahat mulai masuk ke dalam diri Saul. Sehingga apa? Ketika orang Israel, ketika gadis-gadis Israel menyongsong Daud dari peperangan, mereka bernyanyi, Saul
membunuh beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Kemudian Daud menjadi cemburu atas nyanyian itu, sehingga apa? Dia berusaha untuk membunuh Saul. Nah, itu akibat daripada urapan kuasa Tuhan telah undur. Masuklah roh-roh jahat, pikiran-pikiran jahat, hati yang penuh dengan kecurigaan, hati yang penuh dengan kecemburuan, sehingga membuat Saul berusaha untuk membunuh Daud pada saat itu. Pada waktu dia sedang dirasuk oleh roh jahat, Daud sedang memainkan kecapi untuk menenangkan dia, namun Saul berusaha membunuh dengan menancapkan Daud dengan tombaknya ke dinding. Namun Tuhan menyelamatkan Raja Daud. Jadi ketika urapan Allah dalam kehidupan seseorang itu mulai mundur, maka dengan sendirinya roh jahat atau pikiran-pikiran jahat mulai masuk ke dalam dirinya, dan akibatnya dia mulai melakukan hal-hal yang jahat di dalam kehidupannya. Yang berikutnya, akibat daripada roh jahat telah undur daripada Saul, yang berikutnya adalah Saul ketika dia mendengar tentang seorang pejabat melihat ketika Daud ada di kota Nob, dia menuduh bahwa imam-imam yang ada di kota Nob itu bersekongkol dengan Daud untuk melawan Saul. Padahal Saul sendirilah yang mengejar Daud untuk membunuhnya. Nah, kita lihat di sini, ketika roh Allah meninggalkan seseorang, maka ada kecurigaan yang sangat luar biasa. Dia menuduh tanpa alasan bahwa Daud bersekongkol dengan imam-imam yang ada di kota Nob untuk melawan dirinya. Padahal Daud sama sekali tidak pernah melawan diri daripada Saul. Karena itu akibatnya Saul menyuruh untuk membunuh para imam di Nob. Kota Nob adalah kota imam, dan seluruh imam yang ada di sana dibunuh oleh Raja Saul. Itu akibat kedua daripada roh Allah telah meninggalkan dia. Akibat yang ketiga adalah ketika roh Allah meninggalkan Saul, Saul berdoa, bertanya kepada Tuhan, meminta petunjuk. Tuhan tidak lagi memberikan jawaban, Tuhan tidak lagi menyatakan diri kepada Raja Saul. Akibatnya apa? Dia pergi kepada pemanggil arwah. Ini yang sangat fatal, ini yang sangat dibenci oleh Tuhan. Perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat kecil. Padahal Saul sendiri telah memerintahkan untuk membunuh semua orang yang terlibat dalam pemanggil arwah, apalagi orang-orang yang suka sihir pemanggil arwah. Saul yang menyuruh untuk membunuh mereka, padahal Saul sendiri yang melanggar perintahnya untuk pergi meminta petunjuk daripada pemanggil arwah. Dan ini kita lihat di sini bahwa jika roh Allah, urapan Allah telah undur dalam diri seseorang, maka kejahatan demi kejahatan akan muncul di dalam kehidupannya. Kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, bahwa jika di dalam pelayanan kita tidak taat kepada firman, kita tidak taat dalam mendengarkan suara Tuhan, maka ketahuilah urapan Allah itu akan mundur dalam kehidupan kita. Dan ketika itu undur dalam hidup kita, maka kecurigaan itu akan muncul. Niat-niat jahat mulai muncul, pikiran-pikiran duniawi mulai muncul, ide-ide duniawi telah muncul, fokus kita telah berubah, orientasi kita telah berubah, sehingga apa? Semakin banyak roh-roh dunia menguasai kehidupan kita. Akibatnya kita menggunakan berbagai cara demi mencapai tujuan atau mempertahankan kehidupan pelayanan kita. Ini Tuhan tidak mau. Karena itu, kalau kita perhatikan, ketika roh Allah sudah mulai undur daripada Saul, maka dia mulai membunuh nabi-nabi yang ada di kota Nob. Alkitab mengatakan, jika engkau membenci saudaramu, engkau adalah seorang pembunuh. Mungkin di dalam kehidupan kita membenci saudara-saudara kita atau hamba-hamba Tuhan. Hati-hati, itu merupakan indikator bahwa roh Tuhan, urapan Allah itu mulai surut dalam kehidupan kita. Penyebabnya adalah karena kita tidak taat di dalam melakukan firman Tuhan. Karena itu saya menegaskan kepada kita pada pagi hari ini, supaya kita lebih
taat kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan bagi kita roh yang taat kepada firman Tuhan, agar kehadiran Tuhan, urapan Allah, kuasa Tuhan terus nyata dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mencari wajah Tuhan, kita menemukan, kita mencari jawaban Tuhan, kita menemukan. Jangan sampai urapan itu mundur daripada kita, sehingga apa? Kita kehilangan sesuatu, entah itu pengetahuan, entah itu hikmat, entah itu wahyu. Kita akan kehilangan sehingga kita mencari kepada yang lain. Kita pergi kepada yang lain yang Tuhan sendiri benci, seperti Saul pergi meminta petunjuk daripada arwah ini yang paling dibenci oleh Tuhan. Jadi apabila roh Allah undur dalam diri seseorang, ada hal-hal yang fatal yang akan dibuat dalam kehidupannya. Yang ketiga, apabila kita taat kepada firman Tuhan, manfaatnya adalah seperti yang dikatakan di dalam Yosua pasal 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan firman dan melakukannya, maka engkau akan berhasil dalam setiap perjalananmu. Kalau kita dengar firman dan kita lakukan, maka saudara dan saya akan berhasil dalam pelayanan. Saudara dan saya akan berhasil dalam apapun yang kita lakukan. Karena ketaatan lebih baik daripada mempersembahkan korban. Nah, karena itu pada pagi hari ini saya ingin berdoa kepada kita. Mari kita refleksi kehidupan kita. Apakah saudara merasa ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan? Apakah saudara taat sehingga orang lain menjadi korban? Ada korban di pihak lain. Mungkin korban-korban yang kita tidak mengerti, yang mungkin kita tidak tahu. Tetapi akibat ketidaktaatan, ada korban di pihak lain. Atau kita sendiri yang rugi karena ketidaktaatan kita. Karena itu, pagi hari ini, mari kita semua merefleksi kehidupan kita, pelayanan kita selama ini. Apakah kita taat ataukah kita seperti Raja Saul? Marilah kita mengevaluasi dan kita memperbaiki diri di tahun ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa pada teman-teman yang ada di grup dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri, ada di Amerika, supaya lebih taat kepada firman Tuhan. Karena dengan taat kepada firman Tuhan, taat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Taat kepada suara Tuhan mendatangkan keuntungan, mendatangkan keberuntungan dalam kehidupan kami. Jika ada di antara kami yang tidak taat selama ini, ampuni, kembalikan kami. Jika ada yang hilang, kembalikan, supaya kami kembali di jalan yang benar. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.